Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa di tahun pelajaran 2021-2022. Semoga semuanya senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, yang pertama saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian, sehingga pada saat ini kalian telah memasuki kelas 9. Nah, pada saat ini kalian sudah berada di kelas 9G di tahun pelajaran 2021-2022. Tentunya saya berharap agar di tahun pelajaran ini kalian akan lebih baik dalam belajar, dalam beribadah, dalam berbagai hal. Dan tak lupa pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa pada tahun ajaran ini saya diberikan amanah untuk menjadi wali kelas 9G. Untuk itu saya mohon kerjasama kalian agar kelas kita ini nanti menjadi kelas yang terbaik. Bahkan saya berharap kelas ini nanti bisa menjadi salah satu kelas yang unggul dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Nah, langsung saja pada kesempatan ini saya yang pertama ingin menyampaikan tentang rancangan penilaian pendidikan agama Islam kelas 9G tahun pelajaran 2021-2022. Tentunya tidak jauh berbeda rancangan ini dengan yang tahun lalu ketika kalian kelas 8, akan tetapi ada beberapa hal memang yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama berkaitan dengan penilaian. Jenisnya penilaian ini sama seperti yang dulu. Ada penugasan. Penugasan ini tentunya untuk kompetensi inti 3 dan 4. 3 tentang pengetahuan, yang keempat adalah keterampilan. Nah, kemudian yang kedua nanti adalah penilaian harian. Penilaian harian ini untuk KI 3. Namun juga KI 4 yang penugasan tadi sekaligus untuk penilaian hariannya. Maksudnya penilaian hariannya berupa penugasan untuk yang KI 4. Kemudian penilaian tengah semester, pengetahuannya kita adakan juga nanti seperti biasa. Kita penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester kita laksanakan dengan menggunakan Google Form. Jika nanti kita masih pembelajaran secara daring terus di semester ini. Kemudian untuk keterampilan ini nanti hanya kita ambilkan satu kali saja, yaitu dengan penugasan yang juga sekaligus ini penilaian harian. Nanti kita akan gunakan untuk nilai raport. Ini dari keterampilan kalian. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang kelima, yaitu observasi
atau dengan menggunakan jurnal, ini yang akan kita gunakan nanti adalah untuk penilaian penilaian sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Untuk sikap spiritual tentu kami nanti akan melihat dari pantauan kami nanti terkait dengan pelaksanaan ibadah harian kalian. Utamanya di sini adalah tentu pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian yang sosial tentunya dari cara kalian dalam berkomunikasi di dalam grup WhatsApp, khususnya itu grup WhatsApp, bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian ketika nanti saya menyapa, kemudian apakah kalian merespon atau tidak. Nah, itu menjadi tolak ukur saya dalam menilai sikap kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Ini untuk sikap spiritual ataupun sosial, nanti ya salah satunya ada penilaian diri dan antar teman. Nanti kita menggunakan Google Form yang akan kita sebarkan melalui Google Classroom. Kemudian selain itu ada untuk sikap, ini tentu penilaian dari guru BK dan juga wali kelas. Nah, yang selanjutnya adalah penentuan nilai. Tadi sebagian sudah saya sampaikan di depan. Nah, untuk nilai akhir sikap ini kita ambilkan dari jurnal sikap yang tadi yang kita gunakan, jurnal sikap. Dari pantauan tadi, pengamatan utamanya itu, dan juga penilaian diri antar teman nanti untuk pertimbangan. Kemudian nilai pengetahuan ini kita ambilkan 2PH. Ini 2PH itu dari mana? 2PH itu penilaian harian, ini kita ambilkan dari sini. Ya, kita ambilkan dari nilai PH ini 60% ulangan harian atau penilaian harian yang kita adakan nanti, ditambah dengan 40% tugas tadi penilaian harian. Nanti akan menjadi penilaian harian ini yang kita tentukan untuk menentukan nilai akhir pengetahuan atau rapot. Nanti ditambah dengan nilai PTS dan nilai PAS, kemudian dibagi 4. Kemudian nilai akhir keterampilan tadi sudah saya jelaskan nanti dari penugasan yang saya berikan. Kemudian yang selanjutnya nilai akhir semester ini ketika nanti semua sudah terekap, pada rapat nanti ada kriteria sangat baik atau A, itu ketika nilai kalian 94 sampai 100. Nah, ketika nilai kalian hanya 87 sampai 93, maka predikat kalian adalah baik. Jadi mungkin ketika kalian melihat rapot kalian, kenapa kok predikatnya beda-beda? Agama mungkin ada yang B, kemudian yang ini kok C padahal nilainya sama. Nah, ini berdasarkan KKM. Karena KKM setiap mapel itu berbeda. Nah, kemudian untuk nilai cukup, predikat cukup, ini ketika kalian mendapatkan nilai minimal KKM sampai 86. KKM kita 80. Bagaimana penjelasannya? Ini ketentuannya. Nah, kami guru agama di kelas 9 telah menyepakati untuk KKM kelas 9, kriteria ketuntasan minimal kelas 9 adalah 80. Naik 2 poin dari kelas 8 dulu. Kelas 8 78, kelas 9 80. Kenapa kok kita ambil 80? Nah, ini nanti harapannya agar kalian pun bisa mencapai nilai ini, kemudian nanti ketika kalian masuk ke SMA, nilai ini pun dapat menjadi tolak ukur nantinya. Oh, ternyata memang kamu adalah anak yang berhasil di sini. Nah, gitu. Kemudian nanti apabila dalam penilaian harian ataupun tugas nilai kalian belum mencapai KKM, maka kita adakan pembelajaran remedial. Nanti yang dilanjutkan dengan penilaian remedial. Bagaimana?
pelaksanaan remedial itu, nah begini pelaksanaannya. Pembelajaran remedial itu dilakukan dengan mengulang sebagian besar materi, mengulangi sebagian besar materi atau semua materi ketika siswa di kelas 9G ini nanti ulangan hariannya dari 28 siswa ini ternyata ada 75% yang tidak mencapai KKM. Berarti sekitar 21 orang nanti tidak mencapai KKM, maka kita ulangi pembelajarannya. Namun ketika yang mencapai nilai KKM atau lebih nanti sebanyak 21 orang, maka pembelajaran tetap kita lanjutkan dan remedial khusus untuk yang 7 siswa yang nilainya di bawah KKM. Nah, kemudian penentuannya untuk pembelajaran remedial ini penilaiannya nanti sebut dengan penilaian harian, bobotnya sama dan nanti kita perhitungkan nilai yang tertinggi. Nanti jika misalnya remedi itu kamu dapat 71, kemudian 80, maka kita ambil yang nilai tertinggi 80. Namun dalam daftar nilai nanti maksimal untuk remedial ini nilai dalam daftar nilai nanti adalah 80 sesuai dengan KKM. Begitu. Kemudian selanjutnya bagi yang peserta didik ini ketika semuanya sudah tuntas nilai di atas KKM atau yang beberapa siswa yang di atas KKM, maka kita adakan pengayaan ini dengan pembelajaran di luar maupun di dalam waktu pembelajaran. Ini bisa berupa tes ataupun non-tes, mungkin dengan kalian merangkum, mencari informasi, atau mungkin membaca apa, atau mungkin menyimak video, seperti itu nanti. Kemudian yang selanjutnya, ini yang perlu kami sampaikan tentang kriteria kelulusan. Kalau kemarin kelas 8 ada kriteria kenaikan kelas, sekarang ada kriteria kelulusan. Ini saya ambilkan dari KTSP SMPN 1 Karangmojo. Yang pertama, kalian telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 7, 8, 9. Kemudian, nilai sikap minimal baik. Insya Allah sudah baik ya untuk yang kemarin. Tinggal di kelas 9 ini ditingkatkan bagaimana caranya. Kemudian nilai pengembangan diri atau ekstrakurikuler ini minimal baik juga. Dan ini lulus ujian sekolah. Nah, harus lulus ujian sekolah. Mungkin nanti di bulan Mei atau April nanti akan ada asesmen daerah atau asesmen standarisasi penilaian daerah ASPD seperti tahun ini. Nah, tapi ASPD itu tidak menentukan kelulusan kalian dari SMPN 1 Karangmojo. ASPD digunakan untuk kalian mungkin seleksi di tingkat SMA nanti. Nah, tapi penentuan kalian lulus atau tidak dari SMPN 1 Karangmojo salah satunya ya adalah ujian sekolah. Nah, nanti ketika ujian sekolah kemudian kalian lulus, ternyata sikap kalian juga baik, pengembangan diri kalian juga baik, insya Allah kalian lulus. Tapi sebenarnya ini lebih mengerikan karena sekolah berhak tidak meluluskan ketika ada salah satu siswa atau mungkin di antara kalian ini ada yang mungkin tidak menyelesaikan pembelajarannya, maka sekolah pun berhak untuk ketika tidak menyelesaikan seluruh program, maka kami pun punya hak untuk tidak meluluskan. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketidakhadiran tanpa keterangan atau alfa, ini 10% dalam 1 tahun pelajaran. Nah, jangan sampai kalian absen itu tanpa keterangan lebih dari 10%. Syukur malah absen terus. Nah, untuk tahun ini
kita berusaha mengcover untuk absen. Kita satukan di Villa Smep Saka sebagaimana sudah kami infokan di grup kesiswaan. Nah, gitu. Nanti tolong jangan lupa setiap hari pembelajaran kalian absen. Absen harus sesuai dengan hari itu. Misalnya kita pembelajaran hari ini adalah hari Senin, maka hari ini harus absen 1 kali dalam sehari, absennya 1 kali. Ketika kalian hari ini lupa tidak absen, kemudian kalian bermaksud besok itu mengganti absenmu kemarin, maka itu tidak akan bisa, tidak akan masuk dalam rekap daftar hadir. Itu dianggap kalian tidak hadir ketika kalian tidak mengisi absen di hari ini, mengisi absennya besok atau mengisi absennya kemarin, maka tidak akan bisa masuk, harus di hari ini juga. Jadi cukup absen 1 kali mengisi daftar hadirnya. Nah, kemudian syarat kelulusan yang lainnya nanti akan menyesuaikan perkembangan regulasi atau aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah atau dinas pendidikan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penilaian. Ini yang perlu kami sampaikan tadi untuk sikap spiritual, sikap sosial, yaitu dengan pengamatan antar teman, penilaian diri nanti berupa jurnal. Jurnal ini pengamatan, daftar cek, ini kita menggunakan Google Form. Nah, ke semua tugas nanti saya sampaikan lewat Google Classroom, kemudian kalian mengumpulkannya pun juga melalui Google Classroom. Nah, pada semester ini ada sebanyak 5 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama KD3, 6, KD7, KD9, dan KD1. Nanti kita akan bahas KD1 itu apa tuh, nanti kita bahas. Nah, penilaian hariannya nanti masing-masing 1 kali. Kemudian nanti penilaian harian ini kita adakan dengan tes tertulis. Tes tertulis ini kita menggunakan Google Form. Seperti biasa, nanti nilai otomatis akan masuk ke daftar nilai saya. Kemudian tugas terstruktur, untuk tugas tertulis ini nanti jumlah soal bisa jadi minimal 15, maksimal 20. Kemudian tugas terstruktur ini soal 10. Macam soalnya adalah pilihan ganda semua. Insya Allah nanti ini akan mudah. Untuk itu target nilai minimal 80 untuk kelas 9 harus tercapai. Apalagi sudah dimudahkan ini dengan pilihan ganda semua, tidak ada yang isai gitu. Nah, selanjutnya untuk yang keterampilan atau KI 4. KI 4 keterampilan di KD 36791 ini tadi. Bagaimana tekniknya? Nah, untuk KD 3 ini dengan produk. Artinya, kalau produk ini kalian membuat suatu karya berupa mungkin tulisan atau mungkin poster seperti kelas 8 dulu yang nanti difoto, diunggah ke Google Classroom. Kemudian yang KD6 ini dengan unjuk kerja dengan praktik. Yang ke KD7 ini juga dengan praktik, ditunjukkan nanti kalian video, nah merekam video pelaksanaan kalian, kemudian nanti diunggah ke Google Classroom. KD9 nanti dengan produk juga seperti yang KD3 tadi. KD terakhir nanti ini adalah dengan KD1 ini kalian merekam audio, menghafalkan salah satu ayat, kemudian direkam dan diupload ke Google Classroom. Begitu. Yang selanjutnya, ini materi yang tadi, materi di kelas, ini masih di materi kelas 8, maaf. Materi untuk kelas 9
ini ada beberapa. Ini KD3 ini berkaitan dengan iman, yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, nanti yang akan kita pelajari. Kemudian KD6 ini berkaitan dengan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Untuk KD3 tadi yang berkaitan dengan qadha dan dengan hari kiamat, nanti penilaian keterampilannya adalah kalian dengan menulis ayat. Kemudian yang KD6 ini adalah praktek zakat, mempraktekkan zakat nanti berupa praktik menghitung zakat, atau mungkin kalau seperti yang tahun kemarin kelas 9 itu kalian mungkin di tahun ini, tahun Idul Fitri kemarin, kalian berkecimpung dalam kepanitiaan zakat di tempat kalian. Nah, kalian buat laporannya seperti itu. Di antara dua itu nanti. Kemudian yang selanjutnya KD7 ini berkaitan dengan haji dan umroh. Nanti unjuk kerjanya kalian adalah dengan mempraktikkan manasik haji. Tentu ini di rumah dan sederhana, mungkin praktek dari salah satu rukun, mungkin bisa jadi praktek tawaf atau praktek sa'i di antara itu, atau praktek-praktek yang lain, misalnya melontar jumroh seperti itu. Kayak misalnya melontar jumroh, tentu kalian menyiapkan papan atau mungkin tembok di rumah kalian, kalian siapkan kerikil, dilempari, terus ada yang memvideo kegiatan kalian itu. Nah, kemudian yang ke-9 ini KD9, yaitu tentang sejarah Islam di Nusantara, perkembangan Islam di Nusantara, awal masuknya Islam di Nusantara seperti apa. Nah, itu nanti kalian entah membuat poster atau mungkin nanti membuat mind map sejenis itu. Kemudian yang terakhir ini tentang salah satu perilaku, yaitu perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nanti kalian menghafalkan salah satu dalil, kemudian direkam dan diunggah ke Classroom. Seperti itu untuk penilaian keterampilannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kontrak belajar. Kontrak belajar ini kesepakatan kita dalam belajar. Meskipun kalian di rumah, saya di sini, namun kita sepakati, saya buat seperti ini, kita sepakati bersama. Kalian harus sepakat ini ya. Yang pertama, ini tidak akan merugikan kalian. Peserta didik mengikuti pembelajaran secara aktif. Pelajaran PAI diikuti secara aktif. Aktif di sini yang pertama, aktif komunikasi di WA. Ketika saya menyapa, kalian merespon. Seperti itu contohnya. Kalian bingung atau mengalami kesulitan, kalian manfaatkan grup WhatsApp itu untuk bertanya. Grup Telegram kita juga kemarin ada, kita mencoba untuk kelas gini ada grup Telegram. Nanti kita manfaatkan juga, entah untuk polling atau mungkin untuk mengupload apa tugas atau apa yang perlu saya sampaikan di sana. Kan kalau di Telegram lebih lama, tidak akan terhapus. Nah, kemudian aktif di sini tentu berkaitan dengan kontrak belajar juga yang di nomor 2 ini. Peserta didik mengerjakan tugas atau penilaian tepat waktu. Nah, ini keaktifan kalian. Saya minta di kelas 8 ini tidak seperti kelas 9 ini, tidak seperti kelas 8 kemarin yang sampai setelah penilaian akhir semester baru ketika itu saya membagikan kartu ujian, ternyata ada beberapa yang belum menyelesaikan tugas keterampilan, harus ditelepon atau mungkin ketika itu
kalian datang ke sekolah harus seperti itu, jangan. Saya harapkan nanti kalian bisa mengerjakan ini dengan tepat waktu, ya, gitu. Harus tepat waktu. Kemudian kita akan menerapkan sanksi bagi yang terlambat. Bagi yang terlambat, kita akan menerapkan sanksi. Apalagi bagi yang terlambatnya kok sampai 1 semester. Padahal tugasnya sudah diberikan bulan Juli, nanti penilaian akhir semester itu di bulan Desember sekitar tanggal 10 atau berapa, nanti tanggal 9-nya kok ada yang baru menyetorkan. Nah, akan kita berikan sanksi. Sanksinya apa? Akan kita tentukan kemudian. Entah nanti orang tuanya yang dipanggil atau mungkin tindakan-tindakan yang lain. Penerapan sanksi ini semata-mata bukan untuk saya, namun ini adalah untuk kalian sendiri, agar nanti kalian dapat lebih baik. Kemudian yang ketiga, kejujuran, sportivitas ini dijunjung tinggi dalam pembelajaran PAI, sehingga tidak ada toleransi bagi yang melakukan kecurangan. Misal, seperti tahun kemarin ketika kalian kelas 8, mungkin ada di kelas yang lain, ada kelas lain yang saya menemukan penilaian keterampilan untuk saat itu membuat mind map sejarah Bani Abbasiyah. Mind map sejarah Bani Abbasiyah itu ada yang hanya mendownload dari internet, terlihat sekali. Tugasnya apa? Tugasnya disuruh membuat mind map, malah di situ hanya menunjukkan di sini ada nama kelompoknya, misalnya Regu, Mu, Sa. Terus di sini ada namanya, misalnya di sini Korin, di sini namanya Dewi, di sini namanya Hafiz, di sini Azahra, di sini Ayu, hanya seperti ini. Maka ini sangat terlihat sekali, tugasnya bukan itu kok. Terlihat bahwa ini hanya mendownload, dan ketika saya cari di internet ternyata ada yang seperti itu. Bukan hanya itu, mind map yang lain pun juga ada. Bahkan yang tugas menulis Arab pun ada yang itu tulisan tangan, bukan tulisan tangannya sendiri tapi tulisan tangan orang lain, atau bahkan mungkin mendownload. Bahkan ada yang tugas antara siswa satu dengan yang lain kok sama. Ini bagaimana kok bisa sama? Mungkin mencari di internetnya sama. Tidak tahu, karena nggak tahu, oh ternyata sudah dipakai dia. Nah, maka di sini saya minta kejujuran, ya, sportivitas, dan tidak ada yang curang. Nah, karya sendiri meskipun jelek akan saya nilai. Saya tidak akan mungkin tidak memberikan nilai. Jika salah tentu saya minta untuk mengulangi agar menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya nanti tolong kalian bisa mengisi formulir perkenalan, ya. Untuk di minggu ini kita akan melakukan perkenalan dulu dan menyampaikan rancangan penilaian. Perkenalan ini kalian isi di link ini, bit.ly /kenalan 42 Smepsaka. Nanti silahkan diisi. Selain itu nanti untuk memudahkan juga saya sudah share nanti di Google Classroom. Begitu, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga di kelas 9 ini kalian akan lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan tentunya ini adalah penentuan kalian sukses atau tidak di SMP Negeri 1 Karangmojo. Ketika kalian mengikuti pembelajaran di kelas 9 ini dengan baik, meskipun di masa pandemi, namun kalian tetap semangat, tetap rajin,
insya Allah nanti kalian akan lulus. Namun ketika kalian sendiri di sini ogah-ogahan, kalian akan menuai akibat dari yang kalian lakukan. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa pembelajaran agama dan PPKN merupakan dua mata pelajaran penentu kelulusan. Jadi penentu kelulusan semua mapel, namun dua mapel ini ketika kalian tidak mencapai dengan baik, maka ditunggu nanti akan seperti apa hasilnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, semangat dalam belajar, semangat dalam ibadah, dan mari tunjukkan kalian adalah siswa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.